Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian mau datang ke sini untuk mengikuti pertemuan konseling di hari ini dari hari Kamis ya teman-teman. Iya Bu. Oke, terima kasih. Hari ini kalian tepat waktu sekali di hari Kamis mengikuti sesi konseling di hari kedua ya. Iya. Setelah kemarin kita menyepakati tentang durasi, pertemuan, terus kita memilih kelompok tertutup juga. Nah, itu sekarang saya ingin menjelaskan agenda kita hari ini, yaitu nanti kita menceritakan cerita kita secara ringkas terlebih dahulu satu persatu. Bisa dimulai dari sisi kanan saya, bisa dimulai dari sisi kiri saya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Berarti ini ceritanya tuh secara ringkas ya Bu, intinya saja. Ya, intinya saja nanti kalau sudah semuanya ini secara ringkas semuanya, kita akan menyepakati permasalahan siapa dulu yang akan dibahas terlebih dahulu, yang urgent gitu. Paham nggak? Ya, paham Bu. Ini bisa kita mulai cerita ringkasnya. Oh ya, kita kan kemarin terkait itu ya permasalahannya tentang percaya diri ya. Sekarang boleh diceritakan dari Mbak siapa dulu? Boleh Mbak Azra lebih dahulu ya. Jadi saya itu kayak susah gitu loh, kayak presentasi itu langsung gugur gitu. Terus tangannya gemeter. Nah itu tuh selalu dari udah lama ini apa, jadi dia presentasi kadang ngomong itu betul-betul pas presentasi. Berarti kurang percayaannya Mbak Azra ini ketika presentasi itu selalu terbelit-belit bicaranya ketika presentasi selama kuliah itu ya. Iya, tapi kalau di luar kelas, di luar waktu presentasi saya biasa aja. Lalu selanjutnya bisa Mas Rehan. Saya itu tidak percaya diri ketika mengutarakan pendapat. Soalnya kan dulu saya SMA-nya COVID ya Bu. Nah setelah masuk kuliah itu disuruh aktif, harus mengeluarkan pendapat. Itu tuh udah susah gitu Bu untuk mengeluarkan pendapat saya. Mas Rehan ini jadi kurang percaya dirinya ketika sulit untuk mengeluarkan pendapat gitu Iya. ya Mas. Ini Mas Rehan juga kuliah. Lalu bisa Mbak Putri terlebih dahulu. Kalau saya itu kurang lebihnya sama dengan Mbak Azra, namun saya itu tidak pakai gemetar Bu. Jadi saya itu ketika saya mengeluarkan pendapat atau bahkan ketika saya presentasi di depan kelas, itu saya itu ngomongnya itu belibet. Karena saya fokus atau distract dengan pikiran saya sendiri, saya mau ngomong ini. Nah, nanti teman saya itu paham nggak apa yang aku maksud? Pertanyaan saya itu bisa dicerna dengan gampang nggak sama teman-teman. Nah, apa yang saya omongkan itu kira-kira bisa dipahami banyak orang nggak? Nah, saya itu fokus pada pikiran saya, jadi terpengaruh untuk mengutarakan pendapat. Jadi omongan saya atau yang saya maksud dan saya utarakan itu bisa terbelit karena terfokus pada pikiran saya sendiri. Namun permasalahan saya yang sedang saya hadapi itu ketika di kelas saja Bu, sama seperti kurang lebihnya kayak Mbak Azra. Jadi Mbak Puput ini terlalu terfokus sama pikirannya gitu ya Mbak. Ketika mengeluarkan pendapat, mungkin ketika presentasi, ketika di kelas, hanya di kelas saja. Ya, di kelas saja. Ketika waktu perkuliahan meskipun daring maupun luring tetap terbelit-belit kalau berbicara. Karena terlalu overthinking ya Mbak. Iya. Oke. Selanjutnya yang terakhir Mbak Aura. Kurang lebih saya sama-sama Mbak Azra. Ketika saya itu berada di depan kelas kayak presentasi, itu saya itu kadang nggak gugup gitu loh Bu. Jadi saya bisa takut kalau saya salah ngomong atau salah kata, apalagi kalau pada waktu itu saya jawab, saya takut kalau
menjawab pertanyaan dari teman-teman saya gitu loh Bu. Kalau ada pertanyaan gitu, saya itu takut kalau saya nanti nggak bisa jawab gitu loh Bu. Gitu ya, berarti hampir sama seperti Mbak Azra ya Mbak Aura. Ya. Lalu selanjutnya ini menurut kalian permasalahan siapa dulu yang dibahas nih? Enaknya permasalahan siapa dulu yang dibahas menurut kalian? Oke. Silakan. Semua permasalahan yang sudah diceritakan teman-teman saya itu menurut saya ada, namun menurut saya ada permasalahan yang menurut saya itu ada banget, yaitu permasalahan saya sendiri, di mana saya ingin keluar dari permasalahan ini karena semakin semester tua kan semakin banyak ujian, di mana ujiannya itu ada sidang skripsi, sidang proposal, gitu ya dia. Jadi otomatis saya ingin permasalahan saya ini tidak terbawa sampai saya pada saat saya waktu sidang-sidang gitu. Jadi ini tidak terpengaruhi kepada sidang-sidang. Kalau saya sidang ngomongnya terbelit nanti akan mempengaruhi nilai hasil akhir saya. Ini teman-teman menurut Mbak Puput menginginkan permasalahannya terlebih dahulu yang dibahas. Lalu untuk menurut yang lain bagaimana Mbak Aura? Kalau menurut saya Mbak Azra alasannya karena Mbak Azra tadi kan bilang kalau sempat sampai gemeter ya. Ini saya itu sangat mengganggu situ kalau misalnya kita berada di depan kelas terus sampai gemeter gitu tuh. Ini menurut Mbak Aura memilih permasalahan Mbak Azra terlebih dahulu dibahas karena menurut Mbak Aura juga yang agak penting juga, sampai Mbak Azra tadi kan juga mengatakan bahwasannya kalau presentasi di kelas sampai gemeter gitu ya. Iya. Lalu menurut Mbak Azra permasalahan siapa yang ingin dibahas terlebih dahulu? Saya permasalahan Mbak Puput. Karena alasannya karena mungkin tadi Mbak Puput kan bilang kalau setiap presentasi itu selalu mikir untuk kedepannya, mikir terus, kan takutnya tidak terkontrol gitu loh. Terus agar penyampaian ke teman-temannya juga lebih tersampaikan. Ini menurut Mbak Azra permasalahan Mbak Puput terlebih dahulu ya. Lalu untuk menurut Mas Rehan permasalahan siapa yang ingin dibahas terlebih dahulu? Menurut saya sih Mbak Puput sih. Soalnya kan khawatir kedepannya itu overthinking terus. Itu overthinking jadinya itu apa yang disampaikan itu tidak bisa tersampaikan. Menurut Mas Rehan juga Mbak Puput ya. Oke teman-teman, ini tadi kan terkait kalian kan sudah cerita secara singkat ya. Ada dua perbedaan pendapat nih di antara kita. Tadi menurut Mbak Aura permasalahan yang dibahas terlebih dahulu itu permasalahan Mbak Azra, dikarenakan kalau nggak diselesaikan segera nanti akan berdampak terus ke depannya kalau presentasi itu gemeter ya Mbak. Lalu kalau pendapatnya Mbak Puput, pendapatnya Mas Ren, sama pendapatnya Mbak Azra, permasalahan yang dibahas terlebih dahulu itu permasalahannya Mbak Puput karena nanti pasti juga berdampak ke depannya sampai sidang skripsi nanti juga kan, karena Mbak Puput ini terlalu overthinking terkait apa yang ingin disampaikan. Di sini saya ingin berpendapat juga bahwa saya berpendapat kalau mengangkat permasalahannya Mbak Puput terlebih dahulu, dikarenakan menurut saya kan Mbak Puput tadi kan terlalu overthinking terkait yang ingin disampaikan, baik itu perkuliahan offline maupun perkuliahan daring begitu ya Mbak. Nanti juga kalau nggak diselesaikan secara segera nanti bisa berdampak ke sidang skripsinya ketika menjelaskan penelitian yang diangkat oleh Mbak Puput tadi. Kalau begitu ini jadinya oke. Dari pendapat saya tadi menurut kalian gimana nih? Apakah setuju dengan pendapat saya? Kalau saya setuju dengan pendapat Bu Vera yang diangkat terlebih dahulu permasalahannya Mbak Puput, karena tadi bisa berpengaruh ke sidang skripsi ya. Iya. Seperti itu. Oke. Untuk yang lain apakah mau berpendapat juga? Saya setuju dengan pendapat Vera karena
eh, untuk kan Mbak Put ini kan selalu overthinking gitu. Lebih baik secara diselesaikan karena tadi kan Mbak Aura nilai omongan saya walaupun itu hanya terjadinya waktu dari darinya saya biasa aja. Nah sedangkan Mbak Puput ini walaupun luring dan daring itu sama aja tetap berlibat. Takutnya overthinking terus berlibat juga lebih baik tetap diselesaikan seperti itu. Lalu untuk menurut Mas Rehan, apakah setuju? Saya setuju karena kan di sini juga sedang skripsi itu ada dan waktu dekat gitu, dalam waktu dekat, jadi harus segera diselesaikan. Oke, kita ini berpendapat permasalahan Mbak Uwi terlebih dahulu ya yang diselesaikan. Oke, Mbak Uwi bersedia? Sangat bersedia. Sangat bersedia. Oke, sekarang boleh diceritakan lebih rinci lagi terkait permasalahan yang dialami Mbak Puput terkait kurangnya percaya diri. Permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini itu awalnya tuh kan SMA saya itu jarang melakukan pembelajaran melalui makalah. Nah, makalah kan biasanya dipresentasikan ya Bu. Nah, pembelajaran saat SMA saya itu pembelajarannya itu kayak seperti nulis terus di papan gitu-gitu aja, mengumpulkan gitu-gitu aja tanpa adanya presentasi. Nah, namun pada saat pada saat kuliah saya itu kan pembelajarannya bukan seperti SMA lagi, namun pembelajarannya kan berbeda. Nah, berbedanya itu di kuliahan saya itu pembelajarannya melalui makalah, medianya itu makalah dan PPT. Otomatis kan mau nggak mau ya presentasi, apalagi pas SMA saya itu ada di mana ada wabah, di mana wabah COVID-19 itu loh Bu. Nah, itu apalagi kan otomatis saya itu jarang berinteraksi dengan orang, jarang mengeluarkan pendapat atau unek-unek saya terkait orang-orang di sekitar gitu ya Bu ya. Karena kan di dalam rumah tangga saya pun nggak keluar, jadi mungkin kemungkinan itu tidak terbiasa dengan adanya pembelajaran PPT atau makalah. Namun meskipun sudah terbiasa, dimana saat semester 1 sampai semester 6 itu ternyata masih terbelit-belit kalau menyampaikan pendapat atau bahkan presentasi meskipun daring maupun luring gitu. Jadi Mbak Puput ini kurang percaya dirinya itu dikarenakan sudah terbiasa sebelumnya itu SMA nggak ada pembelajaran yang presentasi di depan kelas, jadinya waktu di kuliah Mbak Puput ini kayak kaget gitu ya Mbak dengan pembelajaran yang presentasi di depan kelas, dilihat banyak orang, jadinya Mbak Puput ini kurang percaya diri atas hal tersebut. Lalu ini Mbak Puput merasakan hal tersebut itu sejak kapan? Masuk kuliah Bu. Awal masuk kuliah sampai saat ini semester 6. Sudah semester 6, berarti sudah hampir 3 tahunan ya Mbak merasakan hal tersebut. Apakah dengan lalu di situasi mana Mbak Puput itu merasakan terbelit-belit, apakah hanya di dalam kelas atau ketika juga berbicara dengan orang di luar kelas itu apakah berbelit-belit juga? Situasinya itu tertentu Bu, tidak semua situasi itu saya ngomongnya terbelit-belit, yang artinya ketika pembelajaran di kelas saja, maksudnya bukan di kelas ya Bu, ketika saat perkuliahan saja. Namun saat waktu kelas, meskipun daring maupun luring itu ngomong saya terbelit-belit. Meskipun semisal kalau ada kelas namun dosennya nggak ada, itu saya ngomongnya itu tidak terbelit-belit. Maksudnya itu kayak kelompokan atau di luar kelas, misal kayak ketemu teman-teman di kantin, ketemu teman-teman di taman, di parkiran. Nah itu ngomong saya itu lancar, tidak terbelit, karena kan pasti orang-orang itu paham apa yang aku maksud tanpa memikirkan materi. Jadi Mbak Puput ini kalau di luar kelas, di luar jam kelas, di luar presentasi itu Mbak Puput seperti biasa-biasa aja gitu ya Mbak. Tapi kalau sudah presentasi Mbak Puput terlalu overthinking tadi terkait materi, takut berbelit-belit, juga takut kayak audiennya itu kayak belum memahami apa yang Mbak Puput katakan. Ya, betul banget. Lalu pada saat situasi tersebut apa yang dirasakan oleh Mbak Puput? Ya kayak kurang percaya diri ya, akhirnya itu saya itu tidak mau menyampaikan apa yang aku mau tanyakan, tidak mau menyampaikan apa yang aku pahami, tidak mau menyampaikan apa yang mau kutanyakan dan sekitar begitu, tidak mau menanyakan apa yang aku belum paham kepada teman
ke materi. Jadi kayak lebih memendam gitu ya Mbak? Iya, memendam sendiri. Oh iya ini. Oke teman-teman, tadi kan teman-teman mendengarkan cerita Mbak Puput, asal usul Mbak Puput tidak percaya diri gitu ya. Apakah teman-teman ini mengalami juga pengalaman yang sama yang dihadapi oleh Mbak Puput? Soalnya kan ini semua kan kuliah semua ya kan? Iya. Oke. Apakah ada pengalaman seperti yang dirasakan oleh Mbak Puput? Saya Oke, Mas kalau Rehan. saya sama Bu, mulainya itu di awal perkuliahan sama juga karena kan dulu SMA itu nggak pakai kayak presentasi di depan kelas gitu. Emang ada waktunya di depan kelas, cuma kan ya cuma menyampaikan materi saja, jadi ya nggak sampai kayak presentasi gitu, hasil pengamatan apa gitu nggak sampai. Jadinya ya masuk kuliah itu sama kayak aku tadi kaget dengan perkuliahan yang sekarang gimana. Jadi Mas Rehan ini SMA-nya itu hampir sama seperti SMA-nya Mbak Puput. Ya. Apakah satu sekolah juga? Enggak Bu. Oh, enggak. Enggak. Kalau boleh tahu Mbak Mas Rehan sekolahnya di SMA mana? Saya di Al-Azhar. Di Al-Azhar. Al-Azhar Kalau Mengerti. kalau Mbak Puput Saya di SMA 1 Kedamian. SMA Negeri 1 Kedamian. SMA Negeri Kedamian. Tapi metode pembelajarannya hampir sama ya waktu COVID juga kan? Ini seangkatan? Iya, seangkatan Tapi beda sekolah. Jadi sama-sama kaget juga dengan metode pembelajaran yang di kuliah, yang dimana itu kayak kita yang di SMA kita hanya mendengarkan materi gitu ya. Kalau di kuliah kita yang menjelaskan materi yang gitu, jadi kayak seperti kaget gitu ya. Iya. Oke, ya Mas Rehan tadi memiliki pengalaman yang sama dengan Mbak Puput. Apakah Mbak Azra atau Mbak Aura mengalami pengalaman hal yang sama juga? Oke, Mbak Azra terlebih dahulu. Mungkin dari segi ini kagetnya mungkin waktu masuk kuliah. Jadi dulu itu dari SMA saya sudah mulai dilatih bikin makalah, PPT dan presentasi, cuma waktu di kuliah ini lebih intens gitu loh. Yang di SMA waktu saya SMA itu presentasinya ya cuma materi terus biasa gitu. Sedangkan kalau di kuliah itu mungkin kagetnya menjelaskan PPT dan makalah itu harus mendetail kayak menurut teori siapa, terus diambil dari mana, gimana gitu. Mbak Azra juga 11-12 sama pengalaman yang dialami oleh Mbak Puput sama Mas Rehan ya, terlalu kaget juga dengan tiba-tiba menjelaskan di depan materi yang diteliti atau bagaimana gitu ya Mbak. Untuk Mbak Aura, apakah sama? Kurang lebih saya sama kayak Mbak Azra, karena di SMA saya dulu saya sudah diberikan tugas kayak disuruh buat makalah, presentasi. Cuma kagetnya itu waktu di kuliah kan, karena di SMA itu kayak ya yang disebutkan Mbak Azra tadi kayak cuma mempresentasikan materi terus hanya begitu Bu. Terus kalau di kuliah itu kan harus ada teori, ada kayak jurnal harus lengkap harus lengkap seperti itu. Oke, berarti dari teman-teman di sini juga mengalami pengalaman yang sama ya terkait kurangnya percaya diri itu karena terlalu kaget juga dengan metode pembelajaran dari SMA ke kuliah itu sangat beda sekali. Oke, kita lanjut ke Mbak Puput lagi ya teman-teman. Oke. Lalu Mbak Puput tadi kan merasakan kayak kurang percaya diri mungkin atau buku apa yang selain kurang percaya diri, apakah buku, apakah itu ketika Mbak Puput presentasi offline maupun daring Mbak? Ya bukan gugup juga Bu, karena kan gini loh, kalau saya kurang percaya diri lebih memilih untuk diam daripada omongan saya atau pendapat saya itu nanti tidak bisa dicerna oleh audiens yang lainnya. Gitu. Saya lebih memilih untuk diam atau enggak, itu apa yang belum aku pahami atau pertanyaan untuk materi itu saya lemparkan ke teman saya untuk menyuruh teman saya yang bertanya. Jadi kalau dijawab materi
ke materi saya juga akan memahami. Berarti Mbak Puput pertanyaannya yang ingin ditanyakan lebih dilemparkan ke temannya gitu ya, Iya. temannya yang tanya gitu. Baru kalau temannya yang tanya, Mbak Puput ini tadi juga ikut merasakan paham gitu. Lalu apakah ada usaha ketika Mbak Puput mengalami hal tersebut? Ada Bu, kan sebelum saya presentasi itu tuh saya tuh berlatih dulu membiasakan membaca makalah, karena kan semakin banyak membaca semakin lancar untuk berbicara. Ya, namun meskipun saya sudah melakukan membaca, namun tetap saja omongan saya itu belibet, sehingga saya itu berpikir bahwasanya nanti kalau saya belibet, orang lain itu tidak akan memahami apa yang kutanyakan, apa yang kusuarakan. Nah, begitu juga saya sudah mengusahakan berbicara untuk di depan cermin gitu Bu. Jadi saya berusaha, dua usaha tadi itu secara ya hampir bisa dibilang ketika saat berkenan ya hampir setiap hari itu gitu. Tapi kalau ketika bertanya, misal pemateri ini aku bukan kelompok saya, nah saya sudah mempersiapkan pertanyaan dari jauh-jauh jam, bukan jauh-jauh hari ya, jauh-jauh jam. Misal perkuliahan itu masuknya jam 10, saya sudah menyiapkan dari jam 6 atau Mbak itu dari kemarin malam gitu. Berarti Mbak Puput sebelum masuk kelas, sebelum perkuliahan dimulai atau sebelum presentasi dimulai, Mbak Puput itu biasanya kayak membaca materi terlebih dahulu. Kalau nggak gitu Mbak Puput latihan di depan cermin gitu ya untuk latihan menyampaikan materinya. Dan juga pertanyaannya itu juga disiapkan sebelum beberapa jam sebelum perkuliahan itu ya Mbak. Lalu apakah teman-teman ini dengan usaha Mbak Puput tadi, apakah kalian juga pernah melakukan usaha yang sama dengan Mbak Puput tadi? Menurut Mas saya, Rehan. Oke. kalau mengatasi belibet ya, kalau mengatasi belibet saya itu sebelum maju atau sebelum mengutarakan pendapat itu saya itu mencatat dulu apa yang mau saya utarakan, apa yang saya sampaikan. Jadinya itu saya menyampaikan itu sambil baca sedikit-sedikit dari catatan saya. Jadi kalau semisal waktunya mengutarakan pendapat itu udah nggak kaget lagi. Jadi Mas Rehan ini sebelum bertanya itu kayak merangkai kata-katanya terlebih dahulu, Iya. baru ditanyakan. Iya. Oke. Lalu untuk yang lain, apakah melakukan usaha yang sama? Kalau saya agar tidak belibet, saya biasanya menulis terlebih dahulu apa yang ingin saya katakan. Tapi kadang juga saya usaha yang saya lakukan ini ada juga kurang maksimal, karena kadang saya juga masih kayak belibet gitu loh Bu, saat membaca tulisan saya. Sama hampir 11-12 sama Mas Rehan ya. Iya. Ditulis terlebih dahulu di kertas. Lalu untuk Mbak Azra, apakah melakukan usaha yang sama juga? Kurang lebih sama kayak Mbak Oke sama Mas Rehan. Jadi saya itu menulis di catatan kosong atau yang saya ringkas, lalu saya tambahkan menurut baca saya. Jadi nanti waktu presentasi saya mempresentasikannya sesuai apa yang saya tulis. Sama juga merangkai kata-kata juga. Oke. Kita kembali ke Mbak Puput lagi ya teman-teman. Oke Mbak Puput ini tadi kan telah mengutarakan usaha-usahanya kepada di depan semua anggota ini. Lalu menurut Mbak Puput, apa yang menjadi hambatan Mbak Puput untuk keluar dari permasalahan Mbak Puput? Yang menjadi hambatan itu kayak semakin saya kayak tidak memahami materi meskipun sudah saya tulis dengan bahasa saya sendiri untuk disampaikan besok saat ada presentasi kuliahan atau ada pemateri. Saya itu lebih memilih nggak usah takut kayak apa yang aku maksud itu nanti gak sesuai dengan materinya, jadi kayak semakin untuk menarik diri gitu. Kayak lebih memendam, kayak nggak langsung Iya. kurang kayak
kurang keyakinan ya. Iya. Berarti Mbak Puput ini mungkin bisa dikatakan butuh kayak afirmasi positif nggak sih Mbak Puput? Iya. Iya. Oke. Baru kalau nanti mendapat afirmasi positif kayak support, baru Mbak Puput nanti kayak bisa mengutarakan pada waktu bertanya. Ya bisa dibilang begitu, namun biasanya itu meskipun saya ada support dari teman-teman, entah itu dari teman-teman perkuliahan maupun di luar perkuliahan atau bahkan orang tua, itu selalu support Bu. Namun saya sendiri aja yang kemakan pemikiran saya tadi yang sudah bilang dari awal bahwasanya saya itu terbayang-bayang dan fokus untuk pemikiran sendiri tanpa fokus untuk pemateri. Berarti Mbak Puput ini belum kejadian tapi sudah Sudah. overthinking Iya. yang pos-pos gitu ya Mbak? Iya. Oke. Jadi untuk lebih memilih untuk diam dan menarik diri, kayak ya udah nggak usah tanya daripada pendapat saya ini tidak bisa dicerna oleh guru. Lalu dengan permasalahan Mbak Puput tadi kan, kontrol diri yang bagaimana Mbak Puput lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kontrol diri yang saya lakukan untuk menghadapi permasalahan yang seperti ini, yang kepercayaan diri kurang itu saya gini Bu, kalau ada pemateri atau perkuliahan meskipun daring atau luring, kalau daring saya berusaha meskipun pertanyaan atau yang saya pendapatkan ke pemateri tetap saya utarakan. Jadi kalau luring ada perbedaan. Kalau luring itu kalau bahasanya atau apa yang ku tanyakan itu kurang jelas, saya lebih memilih untuk diam. Sedangkan kontrol diri saya saat menghadapi kepercayaan diri kurang saat daring itu meskipun kurang percaya diri tetap akan dilakukan. Apalagi kalau saat bertanya atau berpendapat di perkuliahan itu kan mendapatkan poin Bu. Jadi saya termotivasi untuk bertanya dan berpendapat saat materi dimulai gitu. Oke Bu. Lalu untuk lingkungannya Mbak Puput dengan usaha-usahanya Mbak Puput tadi itu dengan permasalahannya Mbak Puput tadi, apakah ada yang tahu atau adakah yang mensupport terkait permasalahannya Mbak Puput? Ini lingkungan dari pertemanan saja atau gimana Bu? Mungkin dari pertemanan dulu, nanti ke keluarga. Oh, oke, baik. Kalau begitu, kalau dari bisa dari lingkungan pertemanan ya Bu, kalau dari pertemanan kuliah itu terkadang itu memberikan dampak yang positif terkait permasalahan yang saya sedang hadapi ini. Nah, ketika saya memberikan pertanyaan atau pendapat saya, namun saya itu tidak bisa menyampaikan atau tidak mau menyampaikan, karena kan kelempar dengan teman sebelah atau belakang saya atau depan saya begitu ya Bu. Nah, saat teman saya berikan catatan saya itu tadi yang akan ku sampaikan, teman saya itu nggak usah, kenapa kamu harus aku yang tanya, kan itu catatan kamu, berarti kamu dong yang harus tanya. Berarti itu mensupport, cara dia mensupport saya itu menyuruh saya untuk bertanya, jangan malah dilempar untuk ke orang lain. Jadi berdampak positif bagi saya pada teman perkuliahan saya itu berdampak positif bagi saya. Dan kalau kan Oke, sekarang tidak izinkan saya untuk meringkas permasalahannya Mbak Puput tadi ya teman-teman. Jadi Mbak Puput ini memiliki permasalahan yang dimana kurangnya percaya diri ini karena semasa waktu SMA itu tidak kayak menjelaskan materinya. Lalu di kuliah ini Mbak Puput itu kuliahnya itu pakai presentasi di depan kelas, dilihat banyak orang. Lalu Mbak Puput juga melakukan usaha sebelum presentasi dimulai atau sebelum perkuliahan. Waktu itu latihan berbicara di depan kaca terlebih dahulu sebelum presentasi dimulai untuk menyampaikan materinya. Lalu ketika teman-temannya itu di lingkungan teman-temannya itu Mbak Puput berdampak positif juga untuk Mbak Puput bertanya agar tidak belibet dan paham terkait apa yang diutarakan Mbak Puput gitu ya. Selanjutnya ini saya minta saya bagian kertas kepada kalian semua. Ini saya baca dulu ya. Ini nanti kalian tulis mungkin Mbak Puput, dari permasalahan Mbak Puput, menurut Mbak Puput nih apa akar permasalahan yang paling menonjol dalam diri Mbak Puput? akar dari semua permasalahan yang saya hadapi
hadapi saat ini yaitu kurang percaya diri, yaitu itu Bu, ketika berbicara di depan kelas waktu presentasi maupun berpendapat atau bertanya itu belibet. Nah, belibet itu yang menjadi akar semua dari permasalahan kurang percaya diri saya. Mbak Puput ini akar permasalahannya kurang percaya diri karena belibet. Lalu tadi yang overthinking terlebih dahulu ya, sebelum kejadiannya itu belum, tapi overthinking terlebih dahulu. Oke teman-teman, dari ini kan sudah saya bagi kertasnya ya. Saya minta kepada kalian menuliskan tujuan dari kalian mengikuti konseling kelompok ini. Oke, sudah menulis semuanya. Mbak Puput, saya ingin bertanya lagi, tujuan dan keinginannya Mbak Puput apa Mbak? Itu tujuan dan keinginan saya untuk keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, yaitu kurang percaya diri. Tujuan ini saya tuh ingin berbicara lancar tanpa memikirkan orang lain paham atau enggak yang saya sampaikan, terkait apa yang saya sampaikan. Terus ingin selalu bertanya atau berpendapat atau bahkan menjelaskan materi itu setiap ada perkuliahan. Buku tujuannya ingin lebih percaya diri dengan berbicara dengan lancar, nggak terbeli-beli gitu ya Mbak. Oke, saya rasa ini teman-teman dengan permasalahan yang Mbak Puput tadi, kita akan melakukan teknik behavior kontrak yang dimana nanti itu ada kesepakatan antara saya dengan si konseli untuk beranjak dari zona masalahnya Mbak Puput tadi. Oke, ini sekarang saya mulai ya. Oke, dari permasalahannya Mbak Puput tadi, kita akan melakukan teknik yang namanya behavior kontrak. Apakah ada yang tahu atau mendengar? Saya sudah pernah mendengar. sudah, tapi belum paham. Tapi belum paham. Untuk yang lainnya? Kalau saya itu behavior kontrak gitu. Iya. Berarti kayak kontrak perilaku. Iya benar sekali Mbak. Saya pernah mendengar sekilas, namun saya tidak paham, kayak seret gitu aja. Pernah mendengar aja ya. Untuk yang lainnya? Belum. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi behavior kontrak ini nanti itu betul dari Mbak Puput tadi, kontrak perilaku kayak kesepakatan antara konselor dan konseli untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, ringkasnya seperti itulah. Nanti kita aplikasikan ya. Oke, Mbak Puput, dengan permasalahan Mbak Puput tadi, usaha yang akan dilakukan Mbak Puput ini untuk beranjak dari zona tersebut itu apa aja Mbak? Mencatat terlebih dahulu apa yang mau saya utarakan saat presentasi, entah itu pertanyaan, pendapat, atau jawaban, atau materi juga. Yang pertama menulis terlebih dahulu ya Mbak. Ya, menulis materinya intinya Bu. Menulis materinya kalau bisa itu bukan hamin jam lagi, namun hamin hari. Jadi bisa usaha tadi itu membaca tadi itu aku berulang kali saya lakukan berulang-ulang kali, sehingga saya sudah terbiasa dengan menanyakan dan mengutarakan pendapat saat itu. Berarti Mbak Puput ini kayak menyiapkan beberapa hari sebelum perkuliahan dimulai atau presentasi dimulai gitu ya Mbak. Sebelumnya tadi usaha yang telah dilakukan Mbak Puput kan kayak mencatat beberapa jam. Berarti ini Mbak Puput mencatat beberapa hari. Ini Mbak Puput melakukannya dimulai dari kapan? Sekarang kan hari Kamis. Iya. Kalau Senin itu kelamaan Pak. Kalau Senin Mbak Puput kuliahnya sampai hari apa? Jumat. Sampai hari Jumat. Sampai Senin juga boleh? Sampai Senin tanggal berapa Mbak? Sekarang kan tanggal 22. Berarti Enam. tanggal sekitar tanggal 27. Dan 27 Mei 2025 Mbak Puput ini akan melakukannya sampai berapa minggu dan sampai berapa bulan? Karena kalau saya itu takut tidak konsisten ya Bu ya. Jadi meskipun usaha tadi itu sudah saya lakukan setiap hari, namun kalau tidak namun usaha tadi kalau tidak bisa membiasakan perilaku tersebut kan
ya percuma gitu ya Bu ya, tidak bisa keluar lagi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi mungkin bisa dibilang 1 bulanan biar terbiasa dan bisa terbiasa dengan hal itu. Mbak Puput akan melakukan hal tersebut selama 1 bulan terlebih dahulu ya Mbak, dimulai dari 26 Mei 2025 sampai 26 Juni ya Mbak. Iya. Oke. Lalu jika Mbak Puput bisa konsisten melakukan 1 bulan penuh, apa yang Mbak Puput beri untuk diri Mbak Puput sendiri? Kalau saya bisa melakukan penuh usaha yang telah saya tulis tadi dan disepakati Ibu, saya akan membeli buku. Jika saya tidak bisa melakukan usaha-usaha tadi, itu tidak bisa melakukannya itu 1 hari penuh atau Mungkin tidak bisa melakukannya itu kayak 1 bulan penuh gitu loh Mbak Puput. berarti kalau 1 kali tidak bisa melakukan itu tetap tidak apa-apa ya Bu? Kayak lebih baik kalau kan dalam 1 bulan ya. Kalau misal hari ketiga Mbak Puput nggak melakukan, itu bisa dimulai dari awal lagi. Kalau begitu Mbak Puput apa bersedia kalau dimulai dari awal? Jadi nanti kalau Mbak Puput tidak, nanti itu ada konsekuensinya juga. Nah itu dibuat oleh Mbak Puput sendiri. Mungkin bisa menyebutkan konsekuensinya terlebih dahulu apa? Konsekuensi atau konsekuensi itu yang maksudnya itu Kayak ketika Mbak Puput tidak, tadi kan Mbak Puput kalau melakukan secara konsisten, Mbak Puput kan kayak membeli buku ya. Kalau Mbak Puput nggak konsisten, nah itu Mbak Puput itu kayak memberi hukuman pada diri Mbak Puput itu seperti apa? Mungkin bisa mulai dari awal atau nggak biasa. Iya, itu maaf ya Bu ya, karena saya kalau tidak bisa melakukan usaha 1 kali saja, saya akan tidak pergi jalan-jalan. Tidak pergi jalan-jalan. Iya. Oke, tadi konsekuensinya seperti itu ya Mbak? Iya. Oke, sekarang tadi yang diutarakan oleh Mbak Puput bisa ditulis di kertas tadi. Boleh saya lihat terlebih dahulu Mbak Susi? Ini saya tanda tangani terlebih dahulu ya Mbak. Nanti di sebelah kiri Mbak Puput bisa menandatangani juga. Jadi di sebelah sini ya Mbak. Di sini. Iya dia Bu ya. Iya. Dua juga. Oke Mbak Puput, dari yang Mbak Puput yang tulis tadi silahkan dibaca agar semua teman-teman juga tahu dan melihat seberapa konsisten Mbak Puput melakukannya untuk kedepannya. Saya Putri Mahfula akan memulai usaha-usaha yang sudah saya tulis dimulai dari 26 Mei sampai 26 Juni full 1 bulan. Jika usaha-usaha yang saya lakukan yaitu menulis materi H-H dan membaca materi secara berulang kali. Jika saya berhasil 1 bulan penuh dalam melakukan usaha ini, saya akan membeli buku. Jika saya tidak bisa melakukan usaha ini 1 kali, saya tidak akan jalan-jalan. Oke, teman-teman bisa menjadi saksi ya, Mbak Puput tadi sudah berjanji dengan perilaku yang akan dilakukan untuk 1 bulan ke depannya. Oke, saya rasa Mbak Puput pasti akan bisa melakukannya kalau konsisten ya Mbak, tetap semangat juga ya Mbak. Oke,
Oke teman-teman, ini saya rasa sesi konseling pada hari ini sudah selesai dengan kesepakatan awal. Ketika satu pertemuan bisa sampai 60 menit lebih gitu kan kesepakatannya sebelumnya. Jadi saya rasa hari ini sudah cukup untuk masalah Mbak Puput. Untuk hari berikutnya kita akan menyelesaikan permasalahan dari diantara mungkin Mbak Aura terlebih dahulu, atau Mas Rian terlebih dahulu, atau Mbak Azra terlebih dahulu. Boleh kita kasih semangat untuk Mbak Puput? Semangat Mbak Puput. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih ya untuk datang ke sini mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Saya yakin kalian pasti bisa beranjak dari zona-zona yang mungkin itu menjadi permasalahan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau begitu saya langsung pamit undur diri ya. Oke, hati-hati ya teman-teman.